Kalau Selat Hormuz itu perang, itu dalam hitungan mingguan Indonesia nggak akan kebagian minyak. Bisa dibayangkan kalau minyak 2/3 impor nggak masuk, itu otomatis ekonomi kita setengah sampai 2/3 berarti. Bagaimana mengatasinya? Indonesia nggak siap. Dengan sistem politik yang ada sekarang apa mungkin? Dan negara-negara yang mencontoh Indonesia dengan sistem yang lama itu sekarang sudah menguasai lebih dari 90% cadangan minyak dunia dan lebih dari 90% produksi minyak dunia. Selamat datang kepada Bapak dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami rasa kami membuka sekilas saja. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan Anda. Sebenarnya maksud utama kita justru datang juga untuk mencari pencerahan. Tapi Anda juga mengatakan bahwa membutuhkan pencerahan, jadi kita ambil jalan tengahnya, sama-sama mencerahkan. Nanti barangkali kita akan mencoba memberikan paparan disampaikan oleh Bung Effendi Sirajudin sesuai bidangnya, terutama mengenai energi. Tetapi selain itu barangkali mohon izin juga untuk diberikan kesempatan untuk sedikit memaparkan kaitan sektor energi itu dengan masalah kekuasaan politik dan pemerintahan, karena itu sesuatu hal yang tidak terlepas dari masalah energi. Bung Effendi Sirajudin adalah insinyur lulusan ITB bidang perminyakan. Belakangan dia sangat tertarik kepada masalah-masalah sosial politik dalam konteks pembaruan politik. Sebelah kiri saya adalah Pak Syahdanur, wartawan senior selalu di bidang pertambangan, perminyakan dan sebagainya. Lalu kita membawa orang-orang muda yang belajar juga menjadi peneliti. Dari sebelah kanan saya itu Bung Hari dari UGM ya, lulusan UGM. Terus Widya, Saudara Noli, lalu Saudara Mega, dan dari minyak. Saya bisa tambahkan lagi bahwa beliau saat ini ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional. Barangkali untuk sebagian nanti kalau dia paparkan di akhir pembicaraan mungkin bisa sedikit keluar dari pakem keterangan negara yang kita kenal, bisa juga kita anggap nyeleneh atau juga bisa apalah, tetapi atau muluk-muluk, tetapi sebagai masukan barangkali pasti ada gunanya. Beliau juga sudah membuat setidaknya 2 buku ya. Dengan melihat wajah-wajah muda ini, saya pikir saya dan kawan-kawan dan Bung Effendi mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari pikiran-pikiran orang-orang muda. Terima kasih. Pak Rom ini sebetulnya juga guru saya sebetulnya. Beliau sudah mengeluarkan 4 buku mengenai apa itu jatuhnya Soekarno, kemudian percaturan politik di tahun 66, ya. Peranan tentara dan sebagainya. Nah, kalau yang saya sudah tulis buku itu banyak mengenai yang ke depan. Bagaimana harusnya bangsa-bangsa itu melihat apa yang terjadi sekarang, bukan cuma Indonesia. Kemudian bagaimana supaya sistem negara itu ke depan dan sistem global bisa betul-betul baik untuk warga negara maupun warga dunia. Kemudian saya ada menulis juga ada 2 buku. Jadi satu 2 bulan ini akan terbit mengenai rekonstruksi sistem negara dan global. Dan ini adalah ide awal. Kita bisa mengundang ide-ide yang jauh lebih bagus. Ini ada 3 presentasi sebetulnya yang kita mau sampaikan. Satu mengenai masalah energi di Indonesia, kemudian kedua masalah minyak di dunia, kemudian baru yang terakhir mengenai sistem politik yang kira-kira bisa membuat sehingga kita tidak tergantung lagi kepada impor minyak yang sekarang sudah mencapai 2/3 daripada kebutuhan nasional. Jadi kalau kita punya minyak 3 liter, 2 liter itu dari luar negeri. Jadi minyak itu sebetulnya kalau kita ibaratkan kalau manusia itu kayak darah manusia gitu. Jadi kalau darahnya kurang langsung kolaps. Ini ada pernyataan dari penulis yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai minyak dia akan menguasai dunia. Dan yang terjadi selama lebih dari 100 tahun di dunia termasuk di Indonesia, sebetulnya filosofi ini yang berlaku. Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian perang di Timur Tengah. Juga bagaimana Amerika
membiayai untuk merubah Undang-Undang Dasar Indonesia, kemudian menerbitkan Undang-Undang Migas yang nomor 22, itu tidak lepas daripada keinginan untuk mengontrol minyak kalau dari sisi Amerika untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Jadi national interest. Dan itu yang mewarnai minyak selama lebih dari 100 tahun sampai hari ini. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah minyak dan juga masalah negara, konsiderasinya itu harus bukan cuma di Indonesia, tapi juga bagaimana minyak atau perpolitikan dunia itu diatur dan oleh siapa gitu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana minyak di dunia itu mengalir gitu ya. Dan situ kelihatan bahwa sekarang itu yang lewat, ini bukan data yang terakhir, tapi sekarang itu sekitar 20 sampai 22 juta barel minyak mengalir ke Selat Hormuz. Jadi bisa dibayangkan kalau ada krisis di Timur Tengah atau di Iran, itu minyak yang sekarang ada sekitar 90 juta barel per hari, perdagangan ada 45 juta barel per hari. Kalau Selat Hormuz itu perang, itu dalam hitungan mingguan Indonesia tidak akan kebagian minyak. Karena 3 atau 4 negara besar di dunia itu, Amerika sekitar 10 sampai 12 juta barel per hari mengimpor minyak. Kemudian Jepang sekitar 4 sampai 5 juta barel per hari, China sekitar 6 sampai 7 juta barel per hari. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Kemudian Selat Malaka itu sekitar 10 sampai 14 juta barel ekuivalen minyak. Di situ juga lewat tanker-tanker LNG yang ekuivalen minyaknya itu sekitar 10 sampai 14 juta barel. Itu yang kemudian membuat Selat Malaka juga menjadi ajang Amerika dan Eropa bersama Australia, Selandia Baru dan Malaysia melakukan latihan perang di situ. Juga South China Sea juga dipakai sebagai ajang perebutan sumber-sumber minyak oleh 6-7 negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bisa dibayangkan kalau minyak 2/3 impor tidak masuk, itu otomatis ekonomi kita mungkin setengah sampai 2/3 berhenti. 70% minyak kita itu kita impor. Kita punya 800.000 barel per hari, tapi kita punya hak cuma setengahnya, 400.000 barel per hari. Konsumsi kita sekitar 1,6 sampai 1,7 juta barel per hari. Jadi kita mengimpor itu sekitar 1,1 sampai 1,3 juta barel per hari. Jadi sebetulnya kalau dari sisi national security, hari ini sebetulnya darurat energi. Tapi kita seperti yang selama ini terjadi, business as usual. Ini ada beberapa kali World Economic Forum menyatakan bahwa kebangkrutan banyak negara di dunia itu akan disebabkan karena tidak tersedia minyak impor. Jadi minyak impor itu dibutuhkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Dan 40-45% produksi dunia oleh Timur Tengah. 45 juta barel per hari. Timur Tengah itu menjadi ajang perebutan pengaruh untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara, itu baik Eropa, Amerika Serikat maupun bagi China sekarang. Strategi mengamankan kepentingan nasional itu dilakukan dengan menguasai sumber-sumber minyak. Kedua adalah melalui pengamanan jalur minyak. Amerika dia punya kebijakan luar negeri yang paling penting itu adalah energi. Jadi Amerika bersedia dan dalam konstitusi mereka dinyatakan untuk mengamankan kepentingan national security, membolehkan pemerintah Amerika untuk melakukan tindakan-tindakan unilateral penyerangan terhadap sumber-sumber minyak yang dianggap bisa mengancam kelangsungan ekonomi Amerika, seperti yang terjadi di tahun 2003. Amerika diembargo sama Arab Saudi, cuma 1/4 aja sebetulnya impor yang ke Amerika ditahan. Itu dia kehilangan 3 triliun dolar. Jadi serius. Dan menurut saya Indonesia nggak melihat itu sebagai suatu ancaman serius. Padahal yang namanya strategi petrol reserve di Indonesia itu cuma cukup untuk 1-2 minggu aja. Dan ini dialami oleh banyak negara. Ada pengalamannya, ada proven record gitu ya, negara-negara yang pernah mengalami embargo. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana mengatasinya? Indonesia tidak siap. Kemudian kalau tidak terjadi perang di Timur Tengah sekalipun, itu dalam waktu 4-5 tahun ke depan Indonesia akan kehilangan sumber energi, sumber minyak impor. Kenapa? Minyak impor itu kemungkinan dalam waktu 4-5 tahun sisa setengah, karena produksi minyak dunia sekarang sudah mulai turun. Diprediksikan oleh banyak lembaga pengkajian dunia sekitar 20-25 juta barel per hari. Sekarang kita masuk kepada masalah pokoknya ini untuk kasus Indonesia. Itu dalam waktu 5 tahun kita sulit sekali gitu. Apakah tidak bisa ada jalan lain? Bisa, tapi kita mesti bekerja dengan cara-cara army management. Jadi betul-betul ketat gitu.
Dengan sistem politik yang ada sekarang apa mungkin? Ya, tidak mungkin. Kalau produktivitas, very low productivity ini. Karena bupati merasa tidak harus tunduk kepada gubernur, karena bukan dipilih oleh gubernur juga merasa tidak perlu tunduk kepada pemerintah pusat, karena dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Habis itu masuk ke DPR, dibantai sama DPR, bisa lolos kalau bagi-bagi uang. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai negara, ya, yang namanya national interest itu ya pengertiannya macam-macam, ya. Ada corporation interest, ada government interest yang dikendalikan oleh corporations, baru public interest. Apa sebetulnya masalah utama? Ini masalah produksi dan konsumsi sebetulnya. Kemudian sistem pengelolaan migas kita yang amburadul ya selama 20-30 tahun terakhir praktis tidak ada kemajuan. Indonesia pernah melakukan suatu sejarah dengan langkah-langkah Presiden Soekarno dulu sama Irno Sutowo untuk mengintroduce konsep bagi hasil. Kemudian terakhir Undang-Undang 44 tahun 61 ya, yang merebut kembali kedaulatan kita. Kemudian ditambah Undang-Undang 871, itu Indonesia menaikkan produksi sampai 5 kali lipat. Tapi kemudian ditebas habis sama kekuatan global dengan mengintroduce konsep Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Hampir semua negara di dunia ya, kita mencontoh Indonesia karena sistemnya paling berdaulat, kita malah meninggalkan. Dan negara-negara yang mencontoh Indonesia dengan sistem yang lama itu sekarang sudah menguasai lebih dari 90% cadangan minyak dunia dan lebih dari 90% produksi minyak dunia. Jadi 90 juta barel per hari itu 90% sudah dikuasai oleh National Oil Company. Tapi di Indonesia, di dunia, di Indonesia kita tidak bergerak, 70% tetap dikuasai oleh asing. Sekarang kita lihat apa sebetulnya akar masalahnya kan? Selama 20 tahun minyak turun terus deh. Dari puncak 1,7 juta barel tahun sekitar akhir 80-an, sekarang sekitar 800 ribu. Jadi dia turun hampir 50%. Konsumsi juga naik terus ya. Jadi sehingga kita jadi net importer sejak tahun 90 berapa 94 kan salah. Konsumsi sekarang itu sekitar 1,6-1,7 ini setahun yang lalu. Kita punya hak minyak cuma sekitar itu 410 ribu barel per hari. Ini akarnya kita ini. Jadi kita impor 1,1, 1,2. Tahun depan mungkin 1,3. Terus setiap tahun naik. Nah, produksi dunia 90 juta. Trading oil itu cuma setengahnya, yang lainnya dipakai sendiri. 10 tahun ke depan kemungkinan minyak impor tidak tersedia. Tapi 5 tahun ke depan minyak impor untuk Indonesia kemungkinan tidak tersedia, karena yang tersedia 5 tahun ke depan itu hanya untuk 4 negara besar yang punya kekuatan militer yang sangat kuat. Ini sekarang Amerika sudah naik produksi minyaknya sekitar 1-1,5 juta barel, tapi impornya tetap besar. Ini yang kita hindari, yang 13 ini. Penyelesaiannya itu sebenarnya ada 2. Satu penyelesaian yang sifatnya teknis, artinya produksi dinaikkan, konsumsi ditekan. Kemudian ada yang kedua adalah penyelesaian politik. Artinya bagaimana caranya kita bisa membentengi diri sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga kita tidak dijadikan alat untuk kepentingan nasional negara-negara yang masuk ke Indonesia. Ini sejak 20 tahun lalu juga kayak begini adanya rencananya, tapi secara overall Indonesia berjalan di tempat. Fossil fuel itu gas, minyak dan batu bara itu sampai 2030, 2050 tetap aja menjadi dominan daripada kebutuhan energi kita. Jadi renewable energy itu jangan dikira renewable energy bisa menyelesaikan permasalahan kita, karena itu cuma sedikit. Kita konsum terlalu banyak. Sebetulnya ya, gas, minyak dan batu bara itu kalau dia diekuivalenkan dengan minyak, jadi oil equivalent, itu sekitar 5-6 juta barel per hari. Konsumsi kita kan sekitar 1,6 dan sebenarnya cukup. Kalau gas dan batu bara itu bisa dikonversikan secara real menjadi energi gitu. Ini juga produksinya juga ini produksi Indonesia. Hak kita cuma setengah gitu. Karena cost recovery dengan production split kan haknya asing. Indonesia adalah salah satu mungkin dari beberapa negara di dunia yang kebijakan energinya termasuk yang paling gagal di dunia. Itu tahun 90-an sudah sampai puncak. Tapi dia terus turun terus. Itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu do nothing, itu akan dia turun sampai 200 ribu barel pada 2025. Kalau kita good housekeeping aja, tidak ada eksplorasi, itu akan turun kira-kira sekitar 400 ribu barel.
tahun 94 itu Ginanjar mengeluarkan yang namanya Technical Assistance Contract (TAC). Itu perusahaan Indonesia bisa naik produksi sampai lebih dari 100.000 barel per hari TAC. Kemudian dia turun karena itu tidak diteruskan gitu ya. Kemudian Pertamina sekarang dia bilang produksinya 120.000 barel per hari. Tapi sebetulnya itu setengahnya produksi perusahaan-perusahaan swasta nasional. Karena perusahaan-perusahaan nasional itu semuanya masuk di bawahnya Pertamina. Kemudian mereka cuma sebagai semacam service company, bukan sebagai oil company. Teori bernegara itu kan, kalau negara itu mau sustain di dalam pembangunannya, itu hanya bertumpu kepada kekuatan perusahaan-perusahaan nasional. Apakah formal atau non-formal, atau petani, nelayan. Kalau usaha-usaha nasional itu tidak kuat dan hanya disandarkan kepada kekuatan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan asingnya pergi, kita kolaps karena motor ekonominya tidak ada. Saya pelajari bagaimana bangsa-bangsa itu maju. Itu selalu yang menjadi andalan dia itu adalah mengembangkan kekuatan perusahaan-perusahaan nasional, baik formal maupun informal. Karena itu yang menjadi motor. Itu menyelesaikan masalah Indonesia atau masalah dunia. Itu semuanya yang dilakukan untuk efisiensi. Transport sudah mesti mass transportation. Dan kemudian yang minyak yang mesti diganti sama batu bara, kan mahal minyak. Kemudian kasih tax yang tinggi kepada minyak. Kota itu harus didesain yang zero energi. Ya. Tempat tinggal ya harus dekat kereta api, listrik gitu ya. Kayak gitu. Itu persen. Kayak di Amerika naik produksi 1,5 juta barel per hari. Untuk mengelola itu yang namanya gesel sama tersen dan sebagainya. Tapi ini biaya operasinya tinggi, lebih dari $100 per barel. Nah, jadi tidak bisa diharapkan. Ini angka ini ada angka politik, ada angka yang real. Ini angka dari lembaga pengkajian. Sekitar 85 itu terjadi sekitar 2012 ya. Sekarang itu sudah masuk yang deepwater, sudah masuk heavy oil, sudah masuk konvensional, sudah masuk LNG yang berubah jadi gas yang berubah jadi liquid. Jadi kita sekarang turun. Nah ini serius. Amerika dia turun sejak tahun 70-an untuk Amerika di bawah itu sekitar 9 juta barel waktu itu produksi. Jadi turun semua negara, produksinya turun. Jadi masalah energi itu bukan masalah Indonesia, that's the world problem gitu. Oil juga begitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah minyak, kita harus menyelesaikannya, konsiderasinya adalah global shortage dengan kapasitas domestik gitu. Ada lembaga yang namanya National Democracy Institute. Itu adalah lembaga yang dibiayai oleh pemerintah Amerika untuk melakukan operasi di seluruh dunia untuk mengamankan kepentingan Amerika, termasuk merubah undang-undang dasar, merubah undang, dan kita punya undang-undang minyak itu adalah produk mereka. Nah ini gambarannya, ini penemuan lapangan minyak besar di dunia itu topnya di tahun-tahun 70-an. Sekarang tidak ada lagi lapangan-lapangan raksasa yang ditemukan, kecil-kecil aja. Lapangan minyak yang terbesar di dunia itu kan ada di Arab Saudi, Ghawar Oil Field. Satu lapangan aja produksi 5 juta barel per hari. Itu cadangan minyak yang terbesar di dunia. Nah ini mengenai konsumsi dunia. Itu lihat 70% itu adalah dari transportasi. Indonesia juga segitu. Ini 2035 itu Energy International Agency. 80% masih fossil oil gitu. Jadi renewable energy di situ cuma berapa coba? Cuma 20% kan? Ini data yang juga banyak yang belum tahu gitu ya. Indonesia itu sudah ada produksi minyak yang sebelah kanan. Itu sudah 23 miliar barel, sekarang sisa 4 miliar kan? Nah, macam-macam teori itu. Dia bilang ini baru setengah kan dieksplorasi. Yang setengahnya lagi eksplorasi di laut dalam, biaya besar, iklim investasi tidak memungkinkan. Nah, masa sudah 23 miliar barel yang diproduksikan oleh asing, yang 4 miliar masih diserahkan ke asing, apa gila apa nih? Kan sudah 90% sama asing, masa kita masih tidak percaya bahwa kita mampu mengelola itu? Ini Indonesia nih, dia punya skenario. Atau kalau plan A itu ya kayak Uni Soviet, buyar gitu, pecah gitu. Business as usual. Seperti sekarang negaranya begini, kemudian kebijakan energi tidak jalan-jalan, jalannya juga very slow gitu. Dengan plan B, kita melakukan 10 langkah darurat dengan pertimbangan national security. Jadi bukan pertimbangan ekonomi. Plan C itu kalau terjadi perang gitu ya, kan Timur Tengah
dibuat jadi tidak stabil kan, supaya gampang dicaplok dari sumber-sumber minyak. Nah, ini semuanya ketidakadilan kan. Nah, plan B sama plan C ini harus dilakukan dari sekarang ya, karena waktunya kan cuma 45 tahun. Asing itu asal PT, dibilang itu perusahaan nasional, jadi tidak benar. PT-nya didirikan notaris di Jakarta, tapi pemiliknya 100% asing, ya perusahaan asing itu. SKK Migas itu perusahaan nasional. Saya bilang tidak benar yuk. Terus dia bilang, oh ini perusahaan asing sudah, Indonesia sudah 54%. Ya karena itu tulis di situ, PT yang pemilik asing 100% dibilang perusahaan nasional. Saya bilang real di sektor jasa perminyakan itu perusahaan nasional cuma menguasai sekitar 10%, 15%. Nah ini semua ya salah kaprah, karena negara kita kayak begini gitu ya. Milih kabinet aja, milih menteri cuma 3 minggu, gimana ngurusin 250 juta rakyat kok 3 minggu. Di Cina itu kan disiapkan 10 tahun apa itu, presiden diganti tiap 10 tahun, tidak ada pemilihan umum, tapi negaranya maju luar biasa karena orang-orangnya benar, sistemnya benar. Nah kemudian ini exploration fund. Jadi kalau kita anggap ini darurat energi, pemerintah harus berani keluarkan duit dong. Kan kita punya anggaran belanja 180 miliar dolar loh. Masa 2-3 miliar dolar tidak berani keluarkan? Jangan menggantungkan semuanya kepada asing, karena ini national security. Tidak ada negara di dunia orang exploration sudah dipajak, tidak ada. Ini gobloknya negara ini dipajak, gimana orang? Baru mau cari minyak, keluarkan duit 100 juta dolar, tidak bawa minyak, uangnya melayang. Ini exploitation fund. Sekarang kan kita produksi 800 ribu barel. Misalnya kayak Arko, waktu diambil alih oleh Pertamina, produksi cuma 22, sekarang sudah 42. Karena dikerjakan secara benar gitu. Jadi pengalihan kepada nasional, itu selalu naik produksinya. Medco ambil alih dari Stanford 15 ribu, sekarang pernah dia mencapai 90 ribu. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau sistem kita masih model tambal sulam. Jadi masih ada presiden, lex spesialis, undang-undang kembali 871. Otonomi daerah oke. Dengan undang-undang 871, otonomi daerah tidak berlaku untuk migas, karena migas adalah sektor yang sangat strategis menyangkut security negara. Nah ini SKK migas ini, skenario asing yang India itu. Masa perusahaan negara dipersamakan dengan perusahaan asing? Tidak ada negara di dunia yang perusahaan nasionalnya disamakan dengan perusahaan asing, tidak ada. Jadi mestinya SKK migas itu kembali seperti kayak BKKA Pertamina dulu, harus. Dan lex spesialis, artinya diperlakukan khusus karena menyangkut kelangsungan negara. Jadi kasih tax holiday. Jadi ada di investasi di minyak itu ya, kalau kita masuk ke daerah-daerah yang susah, itu dikasih yang namanya investment credit. Dia investasi misalnya 100 juta dolar kan? Nah, oh ini daerah susah, udah, ya dikasih tax credit 50%. Nah, ayo tulis aja dia punya investasi 150 juta dolar. Dia investasi tapi waktu you cost recovery you tarik kembali 150 juta, bukan 100 juta. Nah di Cina itu jutaan sepeda diserahkan ke rakyat, orang naik sepeda gratis. Dia orang naik sepeda kan, jadi tidak pakai ini. Jadi ini yang bodoh-bodoh kayak gini nih. BBM turunkan 50%. Nah, bagaimana caranya? Ya cari jalannya. Kan negara kan mesti ngatur. Ini di Indonesia orang bikin produksi mobil Indonesia, katanya Jepang berkeberatan. Lalu gimana? Kok Jepang keberatan yang kita punya negara? Yang bisa melakukan semuanya ini menurut saya adalah rakyat. Nah, ini konsep negara yang saya coba ajukan. Melawan kekuatan uang, melawan kekuatan imperialisme global, itu hanya dengan kekuatan rakyat. Dan itu hanya dengan konstitusi. Ini mesti dikembalikan ya mas. Ada yang bilang substansinya aja dikembalikan. Saya bilang enggak, kembali utuh. Orang udah proven, ngapain kita pakai percobaan-percobaan baru. Udah utuh undang-undang ini dipakai hampir semua negara di dunia, hasilnya lebih 90% cadangan dan produksinya dikuasai oleh national company. Kenapa tidak pakai lagi kembali? Nah, kalau kita bikin lagi percobaan, substansinya aja, nanti kan ada undang-undang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah harus di-bypass oleh lex spesialis yang diputuskan oleh rakyat dalam referendum nasional. Yang tidak ada yang bisa bantah kan. Ini national interest, ini yang tidak pernah dibicarakan kan? Orang bicara globalisasi. Kalau kita baca itu doktrin globalisasi, tidak ada satupun menyangkut kepentingan nasional di situ. Dia bikin negara seolah-olah negara tidak ada, semuanya ya sama dengan penjajahan imperialisme klasik dulu, masuk ke semuanya, dikuasai semuanya kan. Apa bedanya gitu?
Jadi masih ada national interest. Nah, itu harus dituangkan dalam konstitusi dan harus dituangkan dalam undang-undang. Semua undang-undang yang dikeluarkan oleh negara harus ada ini national interestnya di mana. Dan national interest juga ada catatannya, national interest for whom, gitu. Harus kepada rakyat, bukan kepada corporation, bukan kepada cukong-cukong, gitu. Nah, ini dulu ada ide investment, Indonesia Investment Corporation, itu mesti dilakukan. Negara-negara yang pandai di dunia selalu punya lembaga investasi yang dikendalikan oleh negara. Jadi bank sentral sama departemen keuangan sama perbankan nasional mesti ada di bawah kontrol negara. Tak boleh dilepaskan kepada pasar. Ada impresnya, kita tangani Pak SBY tahun 2012 untuk naikkan produksi. Yang nggak jalan-jalan, kan? Karena masa ke gubernur dan siapa lo, masa ke bupati lo siapa? Pemerintah tidak berdaya karena tidak ada yang spesialis kan. Padahal negara kan diperuntukkan untuk seluruh rakyat kan. Ini solusinya. Itu merebut kembali kedaulatan rakyat di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Itu adalah kekuatan yang bisa mematahkan politik uang. Hanya itu. Yang lainnya tidak bisa dibeli oleh kekuatan uang. Kemudian merefleksikan kembali sistem politik kan? Dan sistem politik itu ada 3 sebetulnya. Sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan sistem negara. Dan mestinya yang namanya kalau betul-betul negara itu berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, semuanya mesti tuntas di tangan rakyat pada saat pemilihan umum. Nah, boleh itu diserahkan kepada DPR, DPR-nya maling gimana. Jadi rakyat mesti disampaikan, lo partai-partai mau menyampaikan apa, mau mengerjakan apa, mana programnya, tingkat pusat, tingkat daerah, sektoral, segala macam. Siapa menteri-menterinya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya, 500 orang terbaik, nyampaikan kepada rakyat dalam buku secara tertulis, rakyat baca. Nah, rakyat nanya-nanya kan, sehingga rakyat memilih sesuatu yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, gitu kan. Ini sekarang kita pilih kan, kasih ke partai atur-atur di situ, ini gabung ini gabung itu. Nggak ada konkret yang menyangkut kepentingan rakyat. Dia cuma ngomong aja, ntar di DPR dibantai habis. Jadi sistem ini paling brengsek dan paling korup. Jadi kita mesti selesaikan masalah bangsa kita ini dengan satu langkah, selesai semua. Jadi itu pakai pemerintahan, kemudian undang-undang pemilu harus dirubah, atau referendum nasional sekalian untuk merubah sistem politik yang ada sekarang. Nah, ini saya kasih gambaran mengenai geopolitik dunia. Indonesia ini cuma sebagian kecil dari yang diatur oleh kekuatan minyak dunia. Nah, ini minyak yang ngalir kemana-mana ada. Nah, itu yang Selat Hormuz itu yang 15 juta, sekarang sekitar 20 jutaan. Nah, ini Timur Tengah nih, sebagian besar minyak perdagangan dunia itu Timur Tengah yang supply gitu. Kalau Timur Tengah dihabisin, ya Indonesia tidak kebagian minyaknya. Dan Cina sekarang, ya, saya ada baca buku mengenai skenario Cina. Cina itu secara diam-diam selama 10 tahun terakhir dia menguasai semua sumber minyak di Amerika Latin, di Afrika, termasuk di Indonesia. Sekarang Cina perutnya di Indonesia 150.000 barang per hari. Kenapa 200.000? Dan itu hanya terjadi dalam waktu 10 tahun. Luar biasa Cina. Dan dia datang dengan dia punya perusahaan-perusahaan jasa dan barang. Dia bawa pipa, dia bawa perusahaan jasa. Kemudian sesudah dia kuasai semua sumber minyak di dunia, Amerika tergeser dia. Itu dia kuasai juga jalur minyak. Jadi Cina sudah punya skenario Amerika Latin, dia punya kapal induk yang mana dia mesti amankan, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Hormuz. Cina siap perang, sudah ada skenario-nya gitu. Karena menyangkut kepentingan nasional mereka. Dia impor 6 juta, 7 juta bara per hari, produksi cuma 4,5 juta bara per hari. Kalau minyaknya tidak masuk, kolaps negaranya. Daripada kolaps kita perang aja. Sudah kayak begitu di dunia ini. Indonesia tentaranya bergerak sedikit HAM. Itu yang namanya NDI, National Democracy Institute. Itu kan proyek demokrasinya Ronald Reagan. Itu dia punya instrumen itu 4. 1, demokratisasi negara-negara penghasil minyak untuk dikuasai supaya jadi lemah. Kemudian liberalisasi politik dan ekonomi. Kemudian HAM. Kemudian environment. Ini dijadikan alat untuk melanjutkan imperialisme klasik. Karena dia sudah diambil kembali kan, sudah merdeka semua. Cari instrumen lain, yaitu 4 instrumen itu. Jadi Indonesia harus merubah sistem politiknya. Mungkin transisinya kembali dulu ke Undang-Undang 45. Sesudah itu kita rekonstruksi kembali sistem yang mengamankan apa yang diamanatkan dalam muka 5 Undang-Undang Dasar.
Saya baca satu persatu kata-kata di muka Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa, kata-katanya bagus sekali. Gitu. Nah, tapi di batang tubuhnya itu nggak jalan. Gitu. Nah, ini Amerika nih, 2002. Itu impornya 9,8 tahun 2002. Puncak impor Amerika itu sampai 16 juta barel. Ini domestiknya 9,2. Ini Amerika itu konsumsinya 20 juta barel. Puncaknya 24 juta. Sekarang juga masih tergantung dari luar. Di minyak ya, nah, bukan di minyak, di semua sektor. Dunia itu diatur dengan 3 hal ini, ekonomi, politik, sama militer. Jadi semuanya itu adalah kepentingan politik. Ada tulisan Soekarno tahun 30-an, dia tulis bahwa sebetulnya isme-isme itu omong kosong semua. Yang ada itu adalah kepentingan ekonomi. Jadi Indonesia juga harus gitu, jangan kita jadi bangsa yang kelihatan kayak sopan, sebetulnya kita bodoh gitu. Dan ini militer itu harus jalan sampai sekarang nih. Jadi artinya kalau ingin menguasai sumber-sumber ekonomi, ya punya kekuatan militer harus kuat. Ya. Itu yang dianukan sama Mahathir Muhammad. Ya kalau mau kuat, jauh harus pandai, ekonominya jadi kuat, kemudian ini bangun militer yang kuat, supaya tidak didikte sama bangsa lain. Nah ini contoh Amerika ini yang tadi saya bicara. Di embargo, keluar Nixon punya oil independence, itu tidak terjadi selama 50 tahun, tidak ada kemajuan gitu. Bikin proyek demokrasi, tak? Itu imperialisme. Ini Nixon, Reagan, tak? Neoliberal kan di sini tahun 80-an. Habis itu kendaraannya 3, 4, liberalisasi, neoliberal, demokrasi, HAM, environment. Negara korban, ya termasuk Indonesia. Kalau mau buktikan ini ada puluhan buku mengenai ini. Di buku saya bisa dibaca sebagian gitu. Ini tulisan ini bukan tulisan saya, tulisan orang Amerika sendiri yang pro kepada grassroots. Jadi ini copy paste ini. Undang-undang dasar dirubah itu dilakukan di Amerika Latin, dilakukan di Afrika dari tahun 70-an. Kalau di Amerika, government interest itu adalah interest corporation. Jadi government itu eksekutif, legislatif, semuanya sudah dikuasai. Public interest diabaikan. Jadi kalau kita bicara national interest, itu mestinya public interest kan. Jadi undang-undang dasar kita itu menurut saya tidak melindungi public interest, kurang gitu. Dulu prioritasnya waktu itu Merdeka itu kan menyusun badan-badan supaya negara ini jalan dari Belanda kan. Kalau sekarang bukan itu. Ini kita punya interest publik dicuri, dirampok gitu. Jadi undang-undang dasar kita harus bisa melindungi semuanya itu. Sehingga win-win gitu. Corporation bisa maju, golongan menengah bisa maju, rakyat juga bisa maju gitu. Sama-sama karena kita butuh corporation juga kan, karena mereka mutar ekonomi. Tidak siap kita, kecuali kalau kita melakukan perubahan secara menyeluruh, terutama muaranya ke konstitusi. Kemudian nanti masuk ke 80 undang-undang yang produk daripada reformasi. Ini reformasi jahat sekali loh. Ini betul-betul bikin susah. Ya, saya kebetulan suka jalan ke mana-mana, bicara dengan orang kecil. Kenapa tokonya sudah tidak ada sekarang? Mati Pak. Itu di depan ada Indomaret, belakang ada, samping saya ada Alfamart. Kenapa tidak bisa bersaing? Lagi mana Pak? Dia punya barang ngambil dari pabrik. Saya kan ngambilnya dari babak Cina. Dan dari pabrik babak Cina ini ada 3. Harga pokok saya lebih mahal daripada harga jualnya di Alfamart. Saya cek Indomaret sama Alfamart, dia punya omset setahun 1-2 triliun apa? Numpuk. Ini kapitalisme kan. This is not good for us. Gitu. It is injustice, tidak adil. Gitu. Maksudnya kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa membiarkan ini. Kalau tidak bayarannya terlalu mahal. Gitu. Next generations akan ya terpecah-pecah. Gitu. Dan this is not good for us. Gitu. Dan juga budaya akan datang. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan ya silahkan. Jadi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa konsumsi kita yang terus naik gitu ya. Di sisi lain ada permasalahan dalam negara kita bahwa sekarang ini kalau kita lihat ruang fiskal kita ada permasalahan serius di mana salah satu kendala yang membuat beberapa kebijakan yang seharusnya bisa dijalankan tidak bisa dijalankan karena adanya satu alokasi subsidi yang cukup besar. Melihat dari ruang fiskal yang terbatas ini, bagaimana Bapak melihat nanti jika adanya yang sedikit atau mungkin ada perubahan terhadap subsidi ini, bagaimana dampak terhadap ketahanan energi yang telah Bapak katakan tadi, apakah mungkin bisa menambah amunisi dalam keuangan kita untuk membiayai beberapa program yang lain yang terkait energi, misalnya yang kita barukan,
Terus kemudian juga mungkin juga untuk kesejahteraan rakyat yang mungkin juga selama ini belum banyak diberikan kepada masyarakat. Kalau kita melihat ada harapan, ada potensi untuk mengembangkan energi terbarukan gitu, Pak. Nah, kalau Bapak lihat dari sekian energi itu mana yang paling strategis untuk dikembangkan di Indonesia dan sejauh mana ini bisa di-cover dengan melalui adanya pengalihan fiskal tadi dari semua yang dihabiskan untuk subsidi BBM, kemudian bisa sedikit dialokasikan untuk energi terbarukan. Terima kasih. Jadi gini, itu kalau kita lihat ya, subsidi kita kan hampir 300 triliun lah. Kalau kita hitung betul-betul ya, itu sebetulnya sumbernya itu dari minyak. 1,2 juta barel dikalikan 365 dikalikan $105 per barel, hampir sejumlah yang 300 triliun itu. Jadi sumber keberengsekan kita sehingga devisa kita mulai terseret, dan itu dialami oleh banyak negara Eropa dan Amerika. Itu sebabnya adalah minyak impor. Jadi kalau kita mau menyelamatkan ini yang namanya subsidi yang 300 triliun itu, ya, itu pertama tindakan kita adalah bagaimana supaya kita punya impor itu jadi berkurang. Jadi produk konsumsi kita yang 1,5 juta barel, 70% kan ditransport. Itu 1,2 juta barel. Itu mesti diusahakan supaya transport itu setengahnya aja. Lakukan diversifikasi energi secara serius. Pertimbangannya adalah national security, negaranya mau kolaps gitu. Jadi tidak bisa halangan undang-undang ini, undang-undang itu. Bikinlah spesialis, keluarkan apakah dekret apa namanya, atau referendum nasional, keputusan politik rakyat, atau perpu. Masa itu aja takut sih? Kalau ini jadi presiden, dia harus bersedia mengorbankan nyawa yuk untuk rakyat. Ya putuskan aja bahwa nanti tidak disetujui oleh partai, yuk fight dengan mereka. Ini kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, dikonsumsi misalnya. Konsumsi itu kan yang namanya transportation, katanya 70% untuk orang kaya. Kemudian subsidi itu kan 30% katanya untuk publik, kata orang. Kenapa nggak diputuskan aja harga minyak untuk orang kaya adalah harga pasar? Kenapa enggak? Katanya susah diawasi. Katanya ada 3 sistem. Dia katanya bingung, ini pakai stiker, pakai ini, pakai itu. Terapkan 3-3-nya, biar itu berlapis-lapis kan. Kenapa mesti milih 1, 2, ini yang mana ini bingung. Dan terapkan aja 3-3-nya supaya bisa disaring berlapis kan. Kemudian undang-undang minyak kembalikan ke undang-undang 871, bikin indeks spesialis, ini national security. Bagaimana energi terbarukan? Energi terbarukan walaupun itu cuma 30% daripada kemampuan untuk menutupi kebutuhan energi kita, itu sebenarnya bisa. Dan kasih aja insentif mereka. Apa susahnya? Kan pertimbangan national security. Ini ada contoh ya, di Kuba tahun 85 dia kehilangan minyak murah dari Uni Soviet. Wah, kelabakan negara. Dia ngambil langkah, tanah dibagi-bagi. Tanah yang dikuasai 80% oleh negara, sisa 20% bagi-bagi. Itu hanya dia menjadi eksportir produk agroorganik terbesar di dunia. Sekolah-sekolah gratis, dokter ekspor. Nggak kayak kita, TKI lah, adalah produsen dokter terbesar di dunia. Sampai ke Amerika pun minta dokter-dokter dari Kuba. Jadi artinya pemerintah yang serius kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan menurut saya sistem sekarang tidak mendukung itu. Jadi tadi saya sebut konsumsi kan mesti ditekan kan. Larang itu mobil pabrik Jepang. Kita kan negara berdaulat. Lo berhenti lo bikin mobil bensin, karena setengah mati kita mengimpor. Ganti mulai hari ini, ganti jadi mobil listrik. Jalan tol dihentikan semua, sekarang bikin monorail. Semua proyek jalan tol di Indonesia dihentikan, ganti jadi kereta api listrik. Kayak di Prancis itu hampir 100%, 80% kan energi nuklir, energi independen, oil independen. Kayak maunya Nixon, tapi Nixon Amerika tidak jalan-jalan. Di Prancis pemerintahnya sungguh-sungguh ya, sosialis gitu ya. Exploration misalnya, exploration Indonesia tidak menarik gitu ya. Karena pembagian keuntungannya nah ini ada uang susah, orang dapat taruh uang di exploration, karena dia bagus taruh di bursa dan sebagainya. Kasih dong dia investment kredit.
Udah semuanya asal yuk, sisa mau investasi yuk kerja aja, semua saya tanggung. Kasihlah spesialis gitu ya. Kemudian insentif profit sharingnya lebih besar. Ya, tadi minyak 30-70, kalau perlu lo 70. Kasih 1 tahun, 1 periode. Tahun periode berikutnya mau diperpanjang, lo yang 30. Kan bisa begitu. Banyak langkah-langkah berani yang sebetulnya sederhana aja bisa dipikirkan. Tapi sistem politik kita tidak memungkinkan itu karena semuanya mesti persetujuan DPR. Ini DPR apa yang menyelenggarakan negara ini? Nah, semuanya DPR, semuanya DPR. Mohon maaf saya menambahkan. Jadi Bung Effendi ini mohon dimengerti bukan praktisi bidang politik. Jadi pikirannya cenderung lurus-lurus saja. Tapi bisa kita barangkali terima sebagai suatu input untuk kita formulasikan ulang supaya sesuai dengan liku-liku politik yang ada dengan cara yang terbaik. Saya udah cukup lama Pak baca tulisan Pak Saladin Effendi dari dulu terkait dengan pembaruan sistem politik. Sudah hampir setahun lebih. Cuman sebagai orang muda yang saya pikirkan, memang kan negara ini kan kita punya sistem tata politik lah ya, kan di DPR, ada undang-undang, konstitusi. Misalkan terkait dengan ide Pak Effendi tadi tentang terbukti Perpu Migas 4461 dan UU Pertamina nomor 8 tadi satu itu baik misalkan. Pernah nggak Pak dari Asper Migas atau dari SNS itu melakukan JR gitu Pak ke MK misalkan, dengan ini kan sudah bisa jadi naskah akademik nih posisinya. Boleh mengtawarkan dengan kekuatan lobby itu berbagai fokus dari pengusaha minyak yang punya pandangan sama, ditawarkan jadi JR gitu, jadi proses politik. Karena ketika idenya ini tidak disalurkan ke saluran konstitusi, ini tidak akan menjadi langkah. Terima kasih nih kawan yang juga banyak kita tukar pikiran di masa lalu. Jadi memang kita mengagendakan itu. Jadi kita ada langkah-langkah untuk yang kita sebut dengan revolusi pemikiran ya. Lewat ini termasuk kita tukar pikiran sekarang kan. Sehingga kalau ide ini misalnya sesudah ditimbang-timbang dan sebagian dianggap baik gitu ya, mari kita sama-sama sebarluaskan ini kepada publik maupun kepada semua stakeholder nasional untuk ini betul begitu. Kalau setuju bahwa memang kita darurat energi ya mesti ada langkah-langkah yang ya beri pendekatan, bukan pendekatan biasa gitu. Sekali kita pernah bicara di DPR, bukan sekali, beberapa kali. Kemudian kita di sosial media juga mencoba untuk bertukar pikiran dengan publik. Sekarang mahasiswa juga. Cuma ini mungkin kayak itu ya, kayak bola salju kan. Kalau dia belum mencapai kecepatan minimum ya pesawat nggak bisa take off ya. Jadi kayaknya mesti digotong sama-sama ini. Makanya kita ajak teman-teman let's work together ya. Karena problem ini bukan terjadi di Indonesia saja, di hampir semua negara di dunia, baik negara-negara maju maupun yang miskin lebih-lebih. Negara maju itu sebenarnya ditentukan oleh 3 faktor aja. 1, masyarakatnya produktif. Negaranya itu bekerja berdasarkan rezim produktivitas, bukan rezim kekuasaan. Kemudian syarat yang kedua adalah penyelenggara negara harus punya tim kerja, nggak bisa kayak sekarang presidennya partai A, menterinya udah segala macam partai, gubernurnya juga dipilih oleh rakyat setempat, partainya juga macam-macam. How we can manage the country dengan skim kayak begini, nggak bisa. Kemudian yang ketiga adalah dukungan politik rakyat. Jadi rakyat mendukung karena dia ngerti apa yang mau dikerjakan, karena ada transparansi, kemudian ada periode di mana partai-partai yang menyodorkan paket pemerintahan dengan program-program, rakyat bisa baca, baru rakyat memilih. Rakyat merasa terlibat, sehingga rakyat mendukung. Jadi pemerintahan rakyat. Kalau kita bilang penyelenggara negara yang produktif, harus paket pemerintahan, tidak bisa diserahkan kepada presiden. Negara itu mestinya bagi 2 aja, 1 masa pemilihan umum, 1 after pemilihan umum. Jadi waktu pemilihan umum itu mestinya partai-partai atau koalisi partai menyusun kabinet bayangan itu selama 1-2 tahun. Sesudah 1-2 tahun, 6 bulan sebelum pemilihan umum, dia sampaikan kepada rakyat. Ini adalah saya punya program berdasarkan aspirasi yang saya dapat. Jadi betul-betul orang kerja dengan program yang menyentuh kepentingan rakyat dan berbahasa rakyat. Sosialisasi 6 bulan atau 3 bulan, rakyat bisa baca.
Jadi rakyat yang di daerah, misalnya di Simalungun, dia buka aja Kabupaten Simalungun. Nah, ini programnya gini, anggarannya segini, jembatannya segini, pasarnya segini, kemudian dia punya produk bisa dibeli oleh Dolok dan sebagainya. Nah, kalau dia lebih pandai sedikit, dia bisa lihat lagi siapa gubernurnya, buka sini. Oh, gubernurnya Sumatera Utara, oh ini. Oh, cocok. Oh, ini mengenai irigasi. Kalau dia lebih pintar lagi, dia buka lagi. Ini Departemen Pekerjaan Umum, apa programnya. Kemudian, itu semuanya final di tangan rakyat. Rakyat yang memutuskan, ini orang Indonesia 500 yang terbaik, ini program-program yang menyentuh kepentingan saya. Jadi nanti pada saat sesudah pemilihan umum dilantik sama MPR, ini pemerintahan bekerja 5 tahun penuh, melakukan program-program yang dia sudah bahas selama 2 tahun, full speed dari hari pertama sampai hari ke habis 5 tahun. Jadi semua yang tambal sulam, yang model amatiran di energi ini sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang ya kayak gitu. Tahun pertama dia baru kenal pekerjaannya, tahun kedua dia mulai pandai, tahun ketiga mulai kerja, tahun keempat siap-siap pemilu, tahun kelima tidak kerja. Jadi 5 tahun itu dia cuma kerja setahun gitu. Belum lagi kalau dia korupsi kan. Jadi this is wrong gitu loh. Masa sih kita tidak bisa lihat bahwa itu salah dan kita melakukan pembiaran? Kita juga dosa kalau kita lakukan itu. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat jangan diwakilkan. Diputuskan rakyat tidak mewakilkan kedaulatannya itu kepada siapapun. Habis itu dia memilih pemerintahan. Pemerintahan melaksanakan fungsi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian pemerintah diawasi oleh MPR. MPR itu anggota DPR. Anggota DPR-nya di situ hanya anggota DPR yang memenangkan pemilihan umum. Anggota DPR yang tidak memenangkan pemilihan umum, ya tidak usah dalam pemerintahan, ikut di dalam pemerintahan. Kan basisnya produktivitas. Kalau lo mau ikut memerintah negara ini, ya siapkan tuh 5 tahun akan datang. Jadi artinya pemerintah ini betul-betul bekerja dengan berorientasi kepada kepentingan warga negara. Gitu. Bisa pasang digital kan semuanya konverter. Bisa pasang di tiap kota, ada pelang gede gitu kayak komputer, orang bisa lihat. Ini program ini kemajuan segini, sudah pencapaiannya. Bisa kan? Nah, kemudian yang kedua, rakyat ini kan dalam sistem negara kan adalah pemilik kekayaan seluruh wilayah negara kan. Dalam kontrak sosial kan begitu. Oleh karena itu rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi sebetulnya dalam sistem negara, rakyat bisa memutuskan apapun yang dia kehendaki untuk membentengi kepentingannya. Dan mekanismenya itu hanya dengan mengakui di dalam konstitusi. Di konstitusi muka 5 itu one of the best in the world. Saya bandingkan konstitusi negara-negara lain. Kita punya muka 5 itu hebat sekali. Kata per kata nilainya tinggi sekali. Pak Effendi, ini saya tertarik dengan ide Pak Effendi untuk menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Berarti Pertamina kembali ke fiturnya gitu ya. Pertanyaan saya, sekarang ini kan Pertamina sepertinya menjadi penjual saja, termasuk juga yang Krakatau Steel itu bekerjasama dengan POSCO dari Korea itu juga menjadi penjual dari baja Korea. Pertanyaan saya, Pertamina berperilaku sekarang ini apakah pengaruh dari Undang-Undang Migas baru atau memang karena orangnya yang ada di Pertamina yang salah? Bagaimana pendapat ini? Kan sudah ada historis. Kita gegerkan dunia karena produksi naik 5 kali lipat. Indonesia jadi benchmarking dunia dari tahun 70 sampai tahun 90. Kemudian kita punya undang-undang bagi hasil itu dicontoh hampir semua negara di dunia. Itu mengembalikan kedaulatan kepemilikan migas yang ada di bawah tanah menjadi milik negara. Jadi perusahaan minyak asing itu cuma sebagai kontraktor aja. Ya. Jadi kalau itu benchmarkingnya udah sukses, kenapa harus dirubah? Orang bangsa-bangsa lain juga nyontoh kan. Nah, kemudian bagaimana ini kayak misalnya SKK Migas itu kan dulunya adalah BKK atau Badan Koordinator Kontraktor Asing. Nah, di bawah Pertamina yang hurufnya besar, Pertamina, bukan PT Pertamina. PT Pertamina itu adalah hasil skenario daripada globalisasi, Pak. Itu copy paste daripada operasi kepentingan Amerika di seluruh dunia. Di Chili dilakukan yang sama, di Amerika Selatan dilakukan sama, di Afrika dilakukan sama oleh Amerika maupun negara-negara Eropa. Di Asia dilakukan sama. Jadi itu adalah produk imperialisme. Dan saya sebagai pengusaha melihat itu. Saya ngerti gitu loh. Kalau orang pengusaha dapat 1, kenapa enggak 1 juta? Dapat 1 juta, kenapa enggak 1 miliar? Memang rakus pengusaha itu.
Saya ngalamin sendiri, punya perusahaan satu, punya 10, belasannya bangkrut. Harus diatur oleh negara. Jadi free market ekonomi itu bagus, Adam Smith kan. Itu bagus selama 100 tahun pertama daripada perkembangan revolusi industri itu. Tapi sekarang pasar bebas itu digunakan oleh para kapitalis entrepreneur yang mencari peluang karena sistem negara itu gampang dipelintir ya. Dan ini entrepreneur berpikirnya kan gini, taruh uang di bank dapat 1% per bulan, bikin bisnis dapat 15% per bulan, bikin bisnis politik dapat 300%, gitu. Ya dipakai politik sebagai commodity bisnis. Corporations, entrepreneur itu yang membuat peradaban kita maju kayak sekarang kan. Ya kita rangkul dong mereka, tapi diatur oleh negara. Negara yang benar dikelola itu secara nyata sekarang itu adalah Cina. Tidak pakai pemilihan umum. Nah, kita sudah kelanjur pemilihan umum ya kita pakai pemilihan umum is okay. Tapi jangan pakai terlalu banyak lembaga gitu. Dimaling-malingin terus. Nah. Sekarang itu kemudian yang terakhir apa tadi? Apakah Pertamina menjadi seperti sekarang ini karena undang-undang? Oh iya, karena undang-undang. Dan itu MDI punya kerjaan. Jadi tidak ada negara di dunia yang sukses yang 90% itu sudah dikuasai mereka. Itu menggunakan perusahaan negara sebagai satu-satunya lembaga yang mengatur semua yang kaitannya dengan kepentingan hidup orang banyak. Minyak itu strategik, kita harus diatur oleh negara. BUMN powerful kayak Aramco di Arab Saudi. SKK Migas itu harus dirubah menjadi semacam BUMN Pertamina, dikasih power. Semua kontrak-kontrak asing kalau tidak diperpanjang otomatis masuk kepada SKK Migas sebagai perusahaan. Nah, kemudian dia bisa raise uang dan sebagainya, sehingga dia bisa menjadi pengontrol kebijakan migas secara keseluruhan. Malaysia adalah contoh bagaimana Undang-Undang 871 itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hasilnya Petronas. Semua yang ada di Undang-Undang 871 100%, praktis 100% dia ikuti. Jadi semua kontrak-kontrak asing di Malaysia otomatis jatuh kepada Petronas Malaysia. Indonesia masih lakukan itu. Jangan bilang substansinya, yang penting substansinya, jangan. Murni. Undang-undang ini otonomi daerah, di bypass otonomi daerah dengan tax spesialis. Dalam hasil pembacaan saya, ada 3 genre ekonomi di Indonesia, yang plural, nasionalis, dan yang liberal. 3-tiganya udah pernah dites di Indonesia. Ternyata 3 genre ekonomi ini punya kelemahan masing-masing. Akhirnya crash program di Orde Baru, akhirnya jalan dengan dimodali asing. Jalan pembangunannya, pembangunan ekonomi aja. Kalau kita mau jalan di diri sendiri, bagaimana kita mendanai ini economic plan yang kita ingin menjalankan sendiri. Sedangkan seperti penjelasan Bapak tadi, sumber-sumber energi di Indonesia ini bukan satu industri atau proyek yang murah, dan ada satu rentang waktu yang diperlukan untuk nunggu sampai dia berproduksi. Kalau bikin power plant, ingat drilling. Jangan drilling, ngurus surat itu bertahun-tahun, administrasi, belum drill. Ngurus suratnya itu. Kemarin saya sama Bowo ada di seminar. Ngurus suratnya sama drillingnya itu waktunya bisa sama, bisa double nanti jadinya. Jadi cycle produksinya minyak terutama Indonesia itu bisa setengahnya itu ngedrill. Kalau dapat waktu yang sama dipakai untuk ngurus administrasi. Kan misalnya dia bilang lebih pengusaha yang bilang lebih dari 100 pintu, artinya 100 jam yang harus ada sebelum dia drill. Berarti itu satu problem. Yang harus dipikirkan lain adalah jika pilihan kita adalah ini harus di-secure dalam bentuk BUMN. BUMN seperti apa? Sebelum diserahkan kembali ke tuan rumah, saya mau menambahkan, jadi kadang-kadang juga kalau
bicara perang, bicara presiden maling ke apa. Kadang-kadang juga mengenai contoh Cina saya juga protes. Kadang-kadang saya pikir jangan terlalu ke kiri nanti. Di suatu sistem yang terlalu keras, aspek batin, kenyamanan batinnya kurang. Itu barangkali perlu kita bahas. Khusus mengenai Pertamina, tadi belum terjawab sepenuhnya model apa yang dibutuhkan untuk menangani masalah minyak Indonesia. Saya juga menjadi saksi karena di zaman itu saya sebagai reporter dan redaktur Lingkungan Mahasiswa Indonesia itu termasuk bersama Indonesia Raya tidak henti-hentinya menyorot Pertamina. Di satu pihak mereka berhasil pertumbuhan, tapi di lain pihak luar biasa juga permalingan di situ kan. Sekarang ini ternyata SK kami sama aja ternyata. Akhirnya dilematis. Tapi core konsep saya kira memang bagus kembali ke undang-undang yang zaman itu. Cuma masalahnya adalah kita pikirkan bagaimana pengamanannya, bagaimana kontrolnya. Barangkali masih butuh waktu untuk mempertemukan pikiran-pikiran dan bagaimana menyampaikan ke masyarakat dan juga konotasi bahwa Habibie Center cenderung dekat kepada kekuasaan barangkali juga nggak benar, tapi kesan itu ada ya, saya hanya itu. Terima kasih. Banyak hal yang sudah kita diskusikan sore hari ini. Atas nama teman-teman dari Habibie Center, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Effendi, Pak Rum, dan segenap tim yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi, sampai kita aplaus yang luar biasa beberapa pembicaraan.